verifikasi kebutuhan dulu. Jadi pengadaan jasa lain yang dirasakan berdasarkan perhitungan analisa beban kerja. Jadi mau nggak mau kita harus menyusun analisa beban kerja dan rumpun pekerjaan yang dikoordinasikan dengan bagian kepegawaian. Jadi OPD bisa nanti kerjasama dengan bagian kepegawaian untuk menyusun analisa beban kerjanya. Kira-kira rumpun kerjaan apa yang nanti akan menjadi pekerjaan jasa perorangan ini. Jadi kita susun dulu kebutuhan analisa beban kerjanya. Misalnya gini, kita ada sekarang banyak sekali OPD atau satker itu kekurangan PNS atau P3-nya. Jadi yang ada selama ini ada tenaga harian, tenaga kontrak. Nah, ternyata banyak sekali tenaga kontrak lebih besar daripada tenaga PNS-nya atau P3-nya. Nah, ini akhirnya inilah perlu disusun beban analisa beban kerjanya dan rumpun kerjanya untuk dikoordinasikan dengan bagian kepegawaian. Jadi nanti disusun, nanti diputuskanlah, dibuat sebuah keputusan rumpun-rumpun atau apa, kebutuhan apa aja di dalam proses tenaga perorangan di sini. Jadi dibuat analisanya. Nah, ini contoh analisa beban kerjanya yang dibutuhkan, misalnya butuhnya apa? Di masing-masing tenaga mekanikal elektrikal misalnya. Butuhnya petugas kebersihan, butuhnya petugas kesehatan, petugas site office manager misalnya, pengolah data, butuhnya arsitek perizinan, juru ukur, dan segala macam. Ini adalah tenaga umum yang memang atau tenaga teknis yang memang dibutuhkan di OPD atau satkernya. Jadi harus diidentifikasi dulu kebutuhan-kebutuhannya. Terus di sini misalnya perlu tenaga pengemudi dump truck misalnya, perlu operator alat berat karena ada beberapa OPD itu punya alat berat yang memang perlu tenaga teknis semacam ini. Nah, perlu juga misalnya petugas sampah, operator timbangan, petugas saringan. Nah, ini adalah tenaga teknis atau tenaga umum yang nanti dibutuhkan di di dalam kebutuhan dengan OPD atau satker masing-masing. Jadi ini disusun. Jadi susunlah nanti kebutuhan-kebutuhan kita butuh apa? Kita butuh tukang sampah, pengemudi truk atau pengemudi truk, operator alat berat semacam ini. Jadi ini yang nanti menjadi kebutuhan. Nah, setelah sudah kita tahu butuhnya apa, nanti dibuatlah keputusan bahwa OPD atau satker OPD itu membutuhkan tenaga teknis, membutuhkan tenaga ini yang di luar tenaga ASN atau di luar tenaga P3. Nah, untuk cara pengadaannya di sini ada dua opsi, yaitu melalui penyedia dan swakelola. Sementara kita menggunakan opsi penyedia di sini. Nah, penyedia sendiri selama ini kan kita tahu ya bahwa penyedia itu bisa melalui badan usaha atau melalui penyedia perorangan. Nah, penyedia perorangan ini sekali lagi masih sangat sekali jarang dimanfaatkan oleh teman-teman pejabat pengadaan atau PPK di dalam memenuhi kebutuhan ini. Selama ini selalu berpikirnya harus badan usaha semacam itu. Nah, di sini kalau kita lihat filosofinya, kalau badan usaha pasti adalah mencari laba atau keuntungan. Nah, kalau perorangan biasanya adalah dia dirinya sendiri yang bekerja. Nah, ini yang akan berbeda di dalam proses pemilihan. Jadi di Perlem 12 pun sudah dikenal dengan namanya penyedia perorangan. Nah, ini sekali lagi ini yang memang saat ini jarang sekali digunakan. Makanya saya sampaikan di DKI itu di 2016 itu sudah ada penyedia jasa lainnya orang perorangan. Nah, ini menjadi hal yang mungkin perlu menjadi pilihan teman-teman di dalam proses pengadaan barang dan jasanya di dalam memenuhi kebutuhan tenaga outsourcing-nya. Nah, pola kontraknya ada banyak cara, bisa dengan contoh kontrak dengan banyak tenaga perorangan, pemenuhan kebutuhan tadi itu bisa dengan perorangan. Misalnya butuh 60 orang tenaga kontrak tadi, tenaga outsourcing tadi, maka nanti bisa kontraknya masing-masing. Jadi 60 berarti ada 60 kontrak semacam itu. Jadi masing-masing berkontrak secara personal, namanya perorangan. Atau bisa juga nanti kontrak perorangan, tapi ditambahi lagi. Kalau ngurusin 60 orang kan ribet ya sendiri ya. Nah, PPK-nya nggak mungkin mengendalikan sendiri. Di situ PPK juga boleh di sini menambahkan di 60 itu ada 2 sebagai koordinator dan subkoordinatornya misalnya.
ada chiefnya, ada sub chiefnya misalnya semacam, atau kalau security ada danrunya, ada dan timnya misalnya begitu. Karena ngurusin 60 orang itu boleh. Jadi ini adalah pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan pada saat memilih mau kontrak perorangannya. Jadi kalau 60 orang full, nah kalau yang ada yang koordinator, jadi ada 2 orang yang sebagai koordinator, subkoordinator. Nanti otomatis ketika koordinator sama subkoordinator ini mempunyai fungsinya berbeda dengan yang 60, yang 40, yang 58 tadi. Jadi fungsinya apa? Dia akan mengoordinir, memonitor, mengawasin segala macam itu ada di manajer atau koordinator di sini. Itu bisa juga dilakukan semacam itu. Karena PPK tidak mungkin melakukan pengendalian sendiri. Jadi ada komandannya nanti yang akan memonitor termasuk absensinya, foto kegiatannya, semuanya bisa di. Ini adalah beberapa pilihan yang memang Bapak Ibu bisa gunakan di dalam memperoleh tenaga perorangan tadi. Atau bisa juga Bapak Ibu dengan kontrak penyedia oleh katalog kalau memang ada di katalog. Nah, saat ini LKPP sedang kejar-kejarnya melakukan penyedia katalog baik lokal, sektoral. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang Bapak Ibu berikan. Nah, terkait dengan upah, untuk tenaga perorangan ini bisa berbasis UMP atau UMR daerah masing-masing. Terus di dalam penggajian juga harus diingatkan adalah ada jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi nanti harus di dalam penggajiannya termasuk adalah jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Terus nanti ketika cuti itu tidak dikenakan pemotongan atas upah bulanannya. Terus bisa menerima THR kalau memang ada THR gaji 13, upah ke-13, dan bisa dapat diberikan lembur maksimal 30 jam per bulan kalau memang nanti kegiatan-kegiatan itu ada kegiatan lembur yang memang bisa dialokasikan di dalam penganggarannya. Nah, terkait dengan penggajian ini, saya ambil contoh di DKI itu mereka punya koefisien, Pak. Koefisien. Jadi sudah disusun koefisiennya. Kalau petugas ME misalnya koefisien biayanya satu kali UMP misalnya semacam itu plus biaya kesehatan tadi. Petugas kebersihan 1 kali UMP misalnya. Koefisiennya kalau petugas kesehatan 1,5. Nah, ini adalah sekali lagi tadi itu bagian kebagian yang akan menyusun ABK-nya termasuk kira-kira persentase penggajiannya. Misalnya pengolah data ini sampai 2 kali UMP misalnya semacam itu. Arsitek 3,7 UMP. Ini adalah tergantung nanti Bapak Ibu pada saat menyusun koefisien biayanya. Bisa jadi kita tidak patok bahwa mereka selalu digaji dengan UMP saja, bisa sampai di sini bisa lebih. Contoh kami saja kami ada jasa ini resepsionis. Resepsionis itu ternyata gajinya lebih tinggi daripada gaji upahnya lebih tinggi daripada upah security. Kenapa? Karena ternyata resepsionis ini harus good looking. Jadi nanti dia harus beli lipstick, beli bedak, beli pewangi. Biar apa? Begitu masuk kelihatan seger kan begitu ya. Nah ini yang beda. Jadi nanti penggajian ini bisa dihitung berdasarkan itu. Nah, ini penghitungan ini memang harus penghitungan yang matang berdasarkan analisa atau perhitungan. Mungkin bisa menggunakan jasa konsultan untuk menghitung berapa kira-kira koefisiennya. Ini yang DKI yang sudah menyusun koefisien terkait dengan biaya tenaga upah daripada tenaga umum maupun tenaga teknisnya. Jadi ini adalah pilihan. Nah, contoh lagi adalah pengemudi dump truck misalnya, ternyata koefisiennya 1,8 dari UMP misalnya semacam itu. Operator alat berat lebih besar lagi 2,5 daripada UMP karena memang mereka dibayar secara keahlian misalnya teknisnya semacam itu. Jadi ini adalah koefisien-koefisien memang yang ditentukan oleh Pemda DKI. Ini saya contohkan ambil di Pemda DKI. Bapak Ibu jika bisa kan tidak mungkin juga operator alat berat kita gaji UMP, pasti tidak ada yang mau. Karena apa? Mereka punya keahlian tersendiri, dia punya sertifikat tersendiri. Nah ini bisa nanti digunakan sebagai dasar pengupahannya. Kalau dikasih UMP pasti nggak mau, Pak. Pasti alat berat kita nggak ada yang jalan, karena mereka ada yang malah
kerja mereka dibayar orang jam, bisa ada juga semacam itu. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan yang bisa digunakan Bapak Ibu di dalam menyusun penggajian atau upah tenaga orang perorangan. Nah, setelah kita identifikasi semua, nanti termasuk penggajiannya, kita usulkan di dalam RAB-nya, di dalam anggarannya, baik DIPA atau DPA-nya. Setelah itu adalah kita umumkan di dalam rencana umum pengadaan. Jadi kita umumkan rencana umum pengadaan. Nah, di sini saya contohkan yang lagi banyak di DKI. Di sini ada petugas jasa lainnya orang perorangan, PJLP kalau disingkatnya di DKI, perpustakaan, lain kearsipan, tenaga kebersihan, jasa mekanikal itu, caraka, front office, keamanan, segala macam. Ini adalah beberapa hasil identifikasi tadi, termasuk penganggarannya disepakati diumumkan menjadi penyedia jasa lainnya orang per orang. Jadi ini menjadi opsi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan penyediaan tenaga outsourcing-nya. Setelah diumumkan RUP-nya, apa langkah kita adalah menyusun PPK-nya, tetap menyusun kerangka acuan kerjanya, latar belakang, ruang lingkupnya, persyaratan tenaga kerjanya apa, apakah memang harus punya sertifikat kalian, apakah harus S1, apakah harus S2, apakah cukup SMA, nah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Terus kita butuh berapa? 10, 15, 20, waktu pelaksanaannya kapan, sumber anggarannya dari mana. Ini adalah kerangka kerja yang bisa disusun pada saat menyusun tenaga jasa lainnya perorangan. Nah, HPS-nya nanti begitu sudah RUP-nya diumumkan, pada saat akan diproses, ya PPK menyusun berdasarkan gaji atau upah berdasarkan UMP atau TUMS, ditambah dengan BPJS, kesehatan, dan tenaga kerjaan. Jadi termasuk tadi kalau memang nanti tadi misalnya yang kita merekrut adalah operator alat berat, berarti nanti gajinya bisa 2 kali, upahnya adalah 2,5 kali dari UMP misalnya semacam itu, ditambahin BPJS dan tenaga kerjaan. Sedangkan untuk yang untuk tenaga ahli menggunakan standar remunerasi Inkindo semacam itu. Jadi ini yang memang Bapak Ibu bisa gunakan di dalam menyusun HPS-nya. Nah, kontraknya nanti bisa kontrak lumsum 1 tahun atau kontrak satuan, nanti akan dibayarnya bulanan. Jadi nanti penggajiannya bisa langsung bulanan, bisa langsung masuk ke rekening rekening langsung penyedianya perorangan tadi. Jadi tiap tanggal 2 misalnya sudah masuk rekening. Nah, tapi sebelum pembayaran itu pasti nanti harus dievaluasi apakah mereka mereka kerja full dalam 30 hari semacam sehari kerjanya segala macam. Kalau nanti dia nggak masuk, apakah mau dibayar penuh apa enggak, itu nanti harus dievaluasi oleh PPK-nya pada saat sebelum digaji. Nah, terkait dengan kepesertaan jaminan kesehatan, bahwa di sini ada hal yang perlu disampaikan. Penyedia jasa lainnya yang memperoleh upah, satu kali UMP, maka iuran dan jaminan akan dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah. Atau di sini penyedia jasa lainnya yang memperoleh upah lebih dari 1 UMP, maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh pemerintah sebesar 3%, sedangkan sisanya sebesar 2% dibayar oleh penyedia jasa lainnya. Nah, ini kita lihat di regulasi terkait dengan jaminan kesehatan maupun jaminan ketenaga kerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat menyusun persyaratan penyedia perorangan, di sini kalau kita lihat di PLM 12 tahun 2021, di sini ada administrasi, memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, memiliki identitas KTP, memiliki KSWP, menyetujui fasilitas, dan mempunyai kemampuan atau izin tempat atau lokasi usaha. Ini adalah persyaratan yang memang dipenuhi untuk penerangan. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa lihat di contoh di LKPP. LKPP juga sering mengumumkan pengumuman pengadaan penyedia jasa lainnya orang perorangan. Contoh adalah penyedia jasa dalam kegiatan evaluasi fasilitator BPJ. Jadi dia butuhnya apa? Minimal S1,
diutamakan mempunyai pengalaman statistik, kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Ini adalah menjadi syarat kualifikasi yang harus dipenuhi pada saat pengumuman ini. Nah, ruang lingkupnya juga harus disampaikan apa saja ruang lingkup petugas tenaga jasa lain perorangan ini. Ini yang menjadi menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian pada saat mengumumkan ininya. Ini adalah pengumumannya. Contoh yang sudah di LKPP itu. Nah, nanti dokumennya, surat lamarannya, daftar riwayat itu, fotokopi segala macam nanti dikirim ke yang memberikan pengumuman. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini adalah peran pejabat pengadaan. Jadi yang mengumumkan adalah pejabat pengadaan. Ya, kalau memang dia nilainya di bawah 200 juta untuk orang per orang. Jadi kalau ada di sini nanti ya pejabat pengadaan yang mengumumkan. Jadi di sini peran pejabat. Selama ini jarang sekali kita melakukan mekanisme tenaga jasa lainnya perorangan ini dengan menggunakan mekanisme pejabat pengadaan. Selama ini cuma langsung aja nunjuk nunjuk terus kontrak kan begitu. Nah ini yang memang selama ini kita harus perlu perbaiki. Nah ini contoh-contoh yang LKPP sudah buat juga mungkin jasa lainnya, tenaga pendukung, misalnya semacam itu. Jadi LKPP itu banyak juga tenaga jasa lainnya perorangan, karena memang PNS-nya atau P3-nya masih sangat sedikit sekali. Jadi ini adalah contoh, nah ini contoh DKI. DKI malah sempat merekrut langsung prosesnya, itu misalnya petugas keamanan sebanyak 156 orang, itu untuk jasa lainnya ya, misalnya semacam itu. Jasa kebersihan 178 orang, tugas taman kantor sebanyak 20, ACME semacam. Ini adalah contoh-contoh yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Pemprov DKI. Nah, ini persyaratannya adalah punya KTP, berusia, punya NPWP, memiliki pengalaman kerja, kalau security harus memiliki sertifikat security semacam itu. Jadi ini adalah pengumuman yang diumumkan oleh pejabat pengadaan. Nah, begitu pengumuman sudah dapat, nanti begitu sudah ada pemilihannya, nanti hasilnya juga harus diumumkan. Siapa saja penyedia penerangan, misalnya security siapa, kebersihan siapa, tenaga pengawas siapa, tenaga pengolah data siapa. Jadi di sini akan muncul pengumuman yang Bapak Ibu nanti pejabat pengadaan harus umumkan siapa-siapa penyedia jasa lainnya orang perorangan ini. Nah, pelaksanaan kontraknya seperti apa? Ya berarti kan begitu selesai pejabat pengadaan mengumumkan pemenang tadi, diserahkanlah ke PPK. PPK nanti menerbitkan SPK-nya, surat perjanjian kerjanya, SPPJ-nya, perjanjian kerjanya adalah paket pengadaan jasa orang perorangan tadi. Jadi langsung kontrak karena orang per orang, berarti kontraknya langsung kalau ada 60 orang ya 60 orang, satu-satu begitu kontraknya, dibuatkan SPK-nya. Nah, di SPK yang ada, ini selama ini memang masih umum, jadi tolong nanti ini diingatkan di sini. Karena itu menjadi lampiran surat SPK-nya. Di sini misalnya ruang lingkup, disampaikan kerjanya apa saja, itu harus detail. Sehingga nanti benar-benar mereka punya ruang lingkup pekerjaan. Yang berikutnya jangan lupa di sini pembayarannya ke siapa, rekeningnya, nomor rekeningnya, banknya semua masuk di sini. Kedudukannya di sini diingatkan bahwa mereka penyedia jasa marga tidak mengisi formasi calon CPNS dan atau PPK dan tidak diangkat menjadi calon CPNS atau. Jadi di sini diingatkan dari awal bahwa mereka adalah bukan calon PNS atau calon P3K. Jadi murni adalah tenaga penyedia orang per orang atau tenaga outsourcing-nya. Terus diatur juga di sini adalah cuti, jaminan kesehatan, jam kerjanya, kapan, jam berapa dia masuk, jam berapa dia pulang. Ini harus diatur di dalam syarat umum SPK-nya. Terus pakaian kerjanya, kapan dia pakai hari apa, semacam itu. Terus termasuk pemotongan upah. Pemotongan upah ini juga harus dihitung. Nah, ini ada yang menghitung 1,2 kali jumlah hari tidak masuk dibagi jumlah hari kerja dikali besaran upah bulanannya. Jadi nanti kalau ini tidak masuk, maka nanti akan dipotong upahnya. Nah, jadi sebelum pengajuan pembayaran, biasanya nanti
nanti dievaluasi, direkap berapa hari dia nggak masuk, nanti akan dipotong upahnya berdasarkan ketidakhadirannya. Dalam hal penyedia jasa lainnya cuti karena perselingkuhan atau kecelakaan kerja, maka tidak dikenakan potongan atau atas upah bulanannya. Jadi ini harus terstate di dalam kontraknya itu. Termasuk pemutusan SPK. Misalnya tidak mentaati kewajiban dan larangan penyedia jasa lainnya, menilai kinerjanya baik apa buruk. Kalau memang buruk ya nggak usah diperpanjang lagi, udah putus kontrak. Tidak masuk lebih dari 5 hari misalnya, cuti lebih dari 12 hari selama masa perikatannya, tidak masuk melebihi batas. Nah, semacam ini menjadi persyaratan yang nanti Bapak Ibu tuangkan di dalam SPK-nya. Jadi detail di sini sehingga nanti begitu ada kendala, ada masalah, ya sudah putus kontrak. Nah, begitu putus kontrak otomatis kan kosong. Kalau kosong ya kita harus ngerekrut lagi kalau memang masih dibutuhkan tenaga tersebut. Nah, selama proses sebelum pembayaran itu sekali lagi dilakukan monitoring dan evaluasi kinerjanya. Nah, jadi BPK punya kewajiban untuk melakukan monitoringnya. BPK melakukan penilaian prestasi. Jadi sebelum dibayar dia melakukan prestasi tiap bulan. Jadi tujuannya apa nanti biar pembayarannya sesuai dengan prestasinya kan begitu. Terus di sini PPK juga ketika memang banyak bisa menggunakan sistem sehingga mempermudah PPK di dalam proses monitoring dan evaluasi. Nah, unsur-unsur penilaian prestasi ini bisa dilihat dari disiplin kehadirannya, tanggung jawab penyelesaian pekerjaannya, kepatuhan terhadap kewajiban dan larangannya. Nah, nanti PPK bisa membuat skor. Dibagi 2, 75 sampai 100, 75 ke bawah misalnya buruk, itu tergantung PPK nanti membuat skornya. Jadi nanti dibuat di skor di situ tujuannya apa? Kalau memang jelek ya sudah berarti kinerjanya nggak bagus. Kalau nggak bagus berarti kan PPK bisa melakukan pemutusan kontrak penyedia jasa lain perorangannya. Nah, di dalam klausul tadi itu juga tadi disampaikan pemutusan kontrak ya bisa sebelum selesainya perikatan. Misalnya tidak mentaati ketentuan kinerja selama 1 bulan termasuk kategori buruk, tidak masuk kerja lebih dari 5 hari tanpa keterangan, cuti lebih dari 12 hari kerja selama masa perikatan, misalnya semacam itu. Tidak masuk kerja melebihi batas waktu cuti, terlambat masuk kerja, pulang kerja, semacam itu, melakukan penipuan, pencurian, pemalsuan, alkohol. Nah, ini bisa menjadi nanti pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK. Jadi ini lanjutan terkait dengan pemutusan kontrak. Jadi kalau sudah putus kontrak, ya berarti kan PPK mau nggak mau harus mencari penyedia perorangan lainnya. Itu kalau kelemahan ketika menggunakan jasa orang per orang. Tapi kalau kita menggunakan badan usaha, nanti kalau ada yang tidak baik kinerjanya diganti dengan yang sama. Nah, nanti perusahaan yang nyari. Tapi ini perorangan mau nggak mau, begitu sudah putus kontrak, otomatis ya tidak kosong itu jabatan itu, maka harus mencari atau merekrut kembali untuk penyedia jasa orang perorangan tersebut. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya bagikan pengalaman. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang bisa kita laksanakan untuk teman-teman, bisa dilaksanakan di Satker atau di OPD-nya masing-masing, apalagi ke depannya nanti ini akan banyak sekali akan dimanfaatkan untuk tenaga outsourcing orang perorangan. Kenapa? Karena bahwa 2023 itu nanti OPD atau Kementerian Kabupaten Provinsi itu tidak boleh lagi menambah tenaga honor atau tenaga kontrak, yang ada tinggal ASN dan P3. Nah, ini sekali lagi ini menjadi pilihan ketika memang kebutuhan ini menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian di dalam menambah SDM. Kenapa? Kan kita udah diplot itu di kita itu tidak honor itu cuma segini. PNS cuma segini, nggak habis itu nggak boleh ada lagi. Makanya opsi adalah menggunakan jasa lainnya orang perorangan. Kurang lebih itu mungkin cerita singkat ya
Ini juga sudah dilakukan beberapa teman kami di PPK kami untuk merekrut kebutuhan tenaga orang perorangan ini, sehingga ini bisa menjadi pilihan. Terima kasih waktu dan tempat. Saya kembalikan ke Pak Sansan nih. Terima kasih Pak. Materinya cukup bagus juga ini. Saya juga baru tahu Pak harus seperti itu Pak. Kalau misalkan pengadaan perorangannya. Tapi di sini ada pertanyaan Pak yang resmen yaitu Pak Suyadi Patmo. Silakan Pak Suyadi langsung saja akan bertanya apa Pak? Ya, silakan Pak Yadi. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kepada para dan teman-teman yang lain. Kelihatannya sesi kali ini Pak Tommy hadir. Ini kelihatannya mungkin lagi tidur ya. Tommy. Jadi ini sangat bagus sekali terkait dengan pengadaan untuk perseorangan. Ini yang ingin jadi saya tanyakan bahwa apa sih kualifikasi untuk usaha perseorangan? Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Jadi memang ini sangat menarik sekali terkait dengan jasa perseorangan. Karena apa? Ini bukan hanya di jasa lainnya, tapi mungkin bisa di jasa konsultansi yang mana nilainya kecil kan gitu. Biasanya kan kalau di daerah Pak Budi itu ada namanya konsultan, itu hanya nilainya 5 juta, 2 juta, bahkan sampai dengan 500.000 pun itu kalau yang kemarin-kemarin itu pakai kontraktual, pakai badan usaha. Ini memang salah satu terobosan dari pihak LKPP maupun dari pihak Perpres, sehingga untuk mengakomodir pengalaman-pengalaman, apalagi ini terkait dengan konsultan bagi teman-teman kita yang fresh graduate ini bisa juga melakukan terkait dengan jasa konsultan konstruksi misalnya, itu bisa. Ini kualifikasinya apa gitu ya? Monggo nanti disampaikan sehingga teman-teman kita yang ingin mengajukan usaha perseorangan bisa secara mudah seperti itu Pak Budi. Terus tadi terkait dengan jasa lainnya itu memang kalau saya hitung kalau masing-masing terkait dengan OMP-nya atau upah minimum provinsi atau kabupaten itu misalnya 2 juta gitu ya. Kalau kali 13 kan baru 26 juta ya. Itu apakah memang menggunakan SPK Pak? Gitu. Dan itu nilainya kan di bawah 50. Kalau kecuali jasa konsultan konsul konstruksi dan instruksi seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak San? Langsung aja Pak. Baik Pak Yadi. Sehat selalu ya Pak Yadi ya. Kapan kita ketemu lagi nanti. Ya. Terkait dengan kualifikasi perorangan, memang harus kita lihat dulu kebutuhan. Makanya saya sampaikan tadi, saya contohkan berarti sebenarnya ini akan berbeda dengan jasa konsultansi ya, nanti akan berbeda. Untuk di jasa lainnya, seperti saya sampaikan tadi, kita harus dulu membuat analisa kebutuhannya Pak, ABK-nya. Jadi dari situ nanti begitu kita sudah dapat ABK-nya, kita akan dapat itu nanti ikhtiar jabatannya. Jadi nanti dia jabatan apa? Misalnya saya contohkan adalah operator alat berat misalnya. Dari situ nanti memang bahwa sekali lagi sudah ditentukan ABK-nya dari awal sudah ditentukan. Berapa kita butuhnya berapa operator alat berat, berapa kita butuh tenaga kebersihan, berapa kita butuh tenaga security misalnya semacam itu. Jadi itu sudah ditentukan dari awal Pak. Makanya di situ nanti akan masuk rumpun jabatannya. Jadi kita tentukan. Nah,
pada saat menentukan rumpun jabatan dan APK-nya itu nanti termasuk dia kualifikasinya apa? Apakah harus sarjana? Apakah cukup D3? Apakah harus S1? Ataukah cukup SMA? Termasuk keahliannya, apakah harus punya sertifikat kompetensi, apakah harus punya sertifikat keahlian lain yang memang menjadi kelebihan itu. Nah, yang menentukan itu kita, Pak, berdasarkan analisa kebutuhan tadi dan kelas jabatannya tadi. Jadi itu yang kita tentukan. Ya, setelah itu menjadi ketentuan, ya tinggal kita umumkan, kan begitu. Nah, jadi kualifikasi perorangan itu sesuai dengan kebutuhan kita butuhnya apa. Itu. Terus yang kedua, terkait ketika kontraknya misalnya cuma 2 juta per bulan selama 1 tahun berarti 26 juta, apakah ini nggak pakai cukup dengan kwitansi saja? Tidak, Pak. Kalau kwitansi itu kan proses pembayaran langsung ya, pembelian langsung ya. Kayak kita beli makan atau beli sesuatu 10 juta langsung kita bayar. Kalau ini kan ada perikatan, Pak. Jadi kita harus ada perikatan yang tadi disampaikan di dalam SPK tadi seperti perikatan terkait dengan jam kerja dia, terus hari kerja dia, terus lembur dia, terus ikan tidak bisa dibayar dengan hanya kwitansi, Pak. Jadi harus ada perikatan. Ketika ada perikatan di dalam perjanjian kita dengan penyedia perorangan, maka ketika nilai di bawah 200 juta kita menggunakan SPK. Tapi ketika di atas 200 juta baru digunakan surat perjanjian. Nah, pembelian langsung dengan kwitansi itu ya walaupun jasa lainnya ya ini boleh dengan kwitansi, tapi kalau ada perikatan yang memang menjadi kesepakatan, kalau itu tidak diikat dengan perjanjian SPK tadi, Pak, termasuk lampiran di SPK-nya, nanti misalnya langsung dibayar cuma 2 juta per bulan. Tapi kita nggak bisa menilai kinerjanya seperti apa. Terus dia masuk berapa hari, dia datang absen. Nah, ini yang memang perlu dipertimbangkan Pak Yadi ya. Jadi mau nggak mau harus ada perikatan. Karena kalau nggak ada perikatan kita nggak bisa mengendalikan mereka. Kan beda kalau kita langsung beli barang atau kita bayar jasa, nah, jasa apa gitu ya. Nah, kita langsung bayar. Jasa dokter. Nah, begitu jasa dokter langsung dibayar kan. Nah, itu nggak usah pakai SPK. Kan begitu. Cuma 20 juta langsung dibayar. Tapi kalau ini kan ada perikatan yang mengatur tenaga orang-orang tadi mulai kerja sampai dia perilakunya, termasuk jam kerjanya, ruang lingkup kerjaannya kalau nggak tercapai menjadi penilaian. Maka itu mau nggak mau harus tetap menggunakan perjanjian yang diikat dengan SPK-nya. Kurang lebih gitu Pak Yadi ya. Ya. Pak Yadi, gimana Pak Yadi? Jelas Pak Yadi? Anusnya Pak, anut. Masih anut Pak Yadi ya. Misalnya kita butuh 30 tenaga jasa kebersihan Pak Widya. Ya. Ketika kami ingin melakukan non-tender di LPSE, bagaimana caranya untuk di masing-masing itu mendaftarkan seperti itu Pak? Apakah kami akan membuat satu paket tapi itu butuh 30 orang ya, nanti kan tentu akan masing-masing orang akan berkontrak seperti itu Pak. Bagaimana caranya seperti ini ketika kita masuk di LPSE? Ya, kalau di LPSE karena ini kalau kita cuma manggil satu mungkin bisa menggunakan aplikasi non tendernya Pak. Tapi kan ini banyak ya, nanti kan kalau di sistem kita di non tender itu kan manggil itu hanya bisa satu atau bisa juga manggil, karena ini kan kalau yang di non tender itu kan sudah langsung kepanggil ya Pak. Ya. Jadi mau nggak mau kalau yang menggunakan jasa lainnya tadi itu harus seleksi dulu Pak. Sebenarnya seleksi dulu kan. Nanti seleksi itu nanti dibantu oleh ke bagian kepegawaian. Ya kayak seleksi pegawai begitu Pak. Jadi nanti diseleksi. Nah, setelah hasil seleksi lah nanti sama pejabat pengadaan ditetapkan sebagai pemenang atau penyedia jasa lainnya perorangan. Nah, nanti bagaimana dengan SPSE-nya? Nanti dilakukan pencatatan saja, Pak.
Satu judul misalnya tadi ada misalnya angkanya 500 juta, pengadaan jasa lainnya sebanyak 500 orang misalnya. Ya sudah, cukup satu judul, nanti di situ perjanjiannya nanti tinggal di-input, realisasinya berdasarkan data yang dikontrakkan. Kurang begitu Pak ya dia. Jadi 30 orang tadi kan bisa kontraknya perorangan gitu. Ya. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Sansan. Ya, makasih Pak. Ya. Pak Sansan suaranya masih unmute Pak. Oh iya, di sini ada Pak satu lagi yang resen Budiah mau hari ini, silakan Bu. Budiah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini. Jadi ini diingat ya Pak. Jadi kalau selama ini kan kita selalu berbasis menggunakan badan usaha ya Pak. Kayak security, clearing service itu kan badan usaha. Jadi ini adalah opsi juga menggunakan orang per orang, kan begitu. Kalau kita dengan badan usaha, memang yang akan mengkoordinir semua adalah perusahaan. Tapi kalau perusahaan itu satu, pasti ada PPN-nya Pak, 10%. Ada manajemen fee-nya 10%, overhead-nya 5%. Jadi hampir 25% kita anggaran kita itu nanti kalau kita menggunakan badan usaha. Tapi kalau kita perorangan, otomatis Pak. Yang kedua, kalau yang dengan badan usaha, kebanyakan ini mereka tidak dibayar sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yang terjadi misalnya UMP-nya 2,5 juta, dia terimanya kadang-kadang cuma 1,7. Ya, kata perusahaannya, ya kan saya yang gaji mereka. Nah ini yang terjadi, ini yang sering menjadi temuan auditor juga pada saat pembayaran gaji tenaga kebersihan atau tenaga security yang menggunakan badan usaha. Memang transfernya benar Pak, ditransfernya 2,5. Tapi habis transfer nanti dia suruh mengembalikan, dipotong, disuruh store ke perusahaannya 700.000. Ada kasus begitu banyak sekali. Ketika kita menggunakan pilihan badan usaha, maka opsi-opsi ini adalah sebenarnya pilihan. PPK boleh menggunakan badan usaha, pilihan. Kenapa? Dengan badan usaha semua proses dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pengendalian, evaluasi, semuanya. Tinggal mereka melakukan pembayaran. Tapi kalau dengan PPK mau ambil perorangan dalam rangka lebih efisien, lebih efektif, anggarannya bisa mungkin tadinya hanya cuma dapat 10 security, tapi begitu dengan perorangan bisa jadi dapat 15. Karena jadi apa tadi manajemen fee sama PPN-nya tidak ada di situ. Kan di situ. Jadi ini menjadi hal yang menurut saya menjadi pilihan buat PPK-nya. Mau menggunakan badan usaha atau perorangan itu menjadi pilihan. Nah ini sekali lagi yang sudah diterapkan di DKI ini ya sampai itu hampir 38.000 itu tenaga kontrak perorangan ini. Nah, itu kenapa? Karena memang ketidaktersediaan alokasi untuk tenaga PNS maupun P3-nya gitu. Ada yang lain? Silakan Pak. Mungkin dari Pak Iskandar. Dari Bu Reni, Bu Alpun, Pak Devi, silakan Pak. Bu Dia, yang tadi ke itu, silakan Bu. Terima kasih Pak Sansan. Pak Pidi, ini berarti swakelola jatuhnya ya, kalau konsultan perorangan PPK melakukan ya, maksudnya PPK melakukan swakelola dan apakah penyediaannya perorangan gitu. Jadi tidak pakai NDP ya. Kalau pakai NDP itu jasa konsultasi ya. Yang ada kakaknya mereka menjabarkan kakaknya baru mereka penawaran. Kalau ini murni memang tenaga tenaga khusus perorangan gitu, bukan tenaga ahli ya. Betul. Kalau tenaga ahli harus pakai, kalau pakai tenaga ahli pakai NDP itu ya. Iya, betul. Ya.
Yang tenaga ahli kita bisa menggunakan MTP untuk terutama di jasa konsultan ya Bu Reni ya. Ya. Oh, kan bukan jasa konsultan aja, misalnya yang Iya, kayak betul. kemarin saya ngomong ke Pak Fidi itu ya, yang di sini kan ada tenaga ahli. Ya, bisa. Ada Kantor tenaga saya ahli ini, juga bisa, Bu. oh, Ya. boleh, Jadi maksudnya secara hukum boleh nggak melakukan rekrut seperti yang tadi atau pakai NDP untuk tenaga ahli gitu? ya, kalau tenaga ahli sebenarnya tenaga ahli itu kan sudah diatur sendiri juga ya. Karena ini adalah menggunakan tenaga perorangan. Boleh nggak tenaga ahli perorangan? Boleh saja. Tapi nanti pasti remunerasinya akan berbeda dengan yang tenaga teknis ini, Bu. Ini kan cenderung tenaga teknis atau tenaga umum tadi, kayak security. Kalau Ibu perlu tenaga ahli, berarti kan nanti standar remunerasinya sudah bisa menggunakan PUPR atau menggunakan Inkindo kan, Bu. Itu yang dipakai dasar untuk penggajiannya. Nah, kalau menggunakan mekanisme itu nanti kalau memang nilainya masih di bawah 200 juta kan tetap mekanisme pengadaan langsung ya. Begitu pengadaan langsung berarti menggunakan mekanisme jasa lainnya. Jasa lainnya yang menggunakan MDP. Berarti kan di situ ada persyaratan mutlak terkait dengan tenaga ahli semacam itu, Bu. Gini Pak, ada di kegiatan di tempat saya pekerjaan perencanaan, tapi perencanaannya itu banyak, maksudnya tidak ditetapkan perencanaan gedung A, gedung B, gedung C, mungkin perencanaan rusuh sebuah provinsi gitu kan. Terus tenaga ahlinya berarti direkrut berdasarkan MDP atau cukup perekrutan biasa? Kalau ini MDP, Bu, karena Ibu menggunakan tenaga ahli, Bu. Iya Pak, maksudnya nilainya tuh maksudnya nilainya ditentukan kalau misalnya untuk perencanaan gedung A nilainya sekian kan jelas. Ini untuk perencanaan gedung A, B, C, D, E, F gitu. Maksudnya tuh cuma ada dananya untuk mereka, untuk keahlian mereka, tapi tidak ada maksudnya dana untuk keseluruhan perencanaan gedung A kan jelas itu memang konsultan perorangan, misalnya gedung A perencanaannya sekian. Ini perencanaan pemeliharaan, tapi gedungnya banyak gitu. Jadi perekrutannya tuh saya bingung mau pakai NDP atau seperti biasa gitu. Ya, kalau Ibu menggunakan tenaga ahli perorangan, ya kan tadi misalnya perencanaan ya. Ini belum tahu posisi perencanaan seperti apa. Berarti kan sebenarnya ruang lingkupnya harus jelas dulu nih. Tapi kalau memang Ibu sudah membuat nih, merekrut tenaga ahli misalnya arsitek, tenaga ahli sipil, tenaga ahli perairan. Nah tenaga ahli ini kan Ibu rekrut perorangan ya. Perorangan, nanti dia akan bekerja, akan menyusun gambar, desain, RAB semuanya untuk pekerjaan yang akan Ibu bangun misalnya. Jadi mereka akan bekerja sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, ketika memang ini nanti dibayarnya istilahnya berbasisnya adalah orang bulan ya Bu, itu akan berbeda dengan yang ketika memang output. Kalau orang bulan berarti dia dibayar bulanan, nanti akan begitu ada pekerjaan baru dibayar, baru bekerja dia. Menyusun gambar, menyusun DED. Nah, ini yang harus dibedakan ketika memang dengan ketika memang dengan badan usaha. Jadi memang ada, jadi kita juga pernah Bu, jadi kami melakukan begini, kami ngerekrut tenaga-tenaga ahli ini, arsitek, sipil, nanti kita kumpulkan, nah nanti mereka yang akan membantu BPK di dalam menyusun HPS, spek, rancangan kontrak, semacam itu. Menghitung ASP-nya segala macam, dia yang akan nyusun. Misalnya besok ada rehab A, jadi yang 3 orang ini nanti akan ngerjain. Rehab B, nanti dia akan jadi tapi kontraknya dari awal adalah kontrak bulanan, jadi dia dihitung sebagai tenaga ahli yang nanti akan bekerja ketika ada perintah kerja kan begitu. Jadi dia bulanan ininya kerjaannya, tapi outputnya nanti tiap bulan ya tetap harus dibuat rencana outputnya apa, review, menyusun segala macam itu. Nah itu kalau Ibu menggunakan orang per orang, jadi Ibu ngerekrut nih orang per orang nih. Nanti dia akan bisa melakukan evaluasi, evaluasi, menyusun, membantu BPK, semuanya dilakukan di situ. Kalau memang Ibu mau melakukan itu. Nah,
Kalau kontrak-kontrak tenaga ahli, terutama di konstruksi itu diatur di istilahnya MDP-nya di PLM 12 terkait dengan pekerjaan konstruksi, non konstruksi yang jasa perorangan. Kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah jasa orang per orang untuk tenaga-tenaga umum, security, cleaning service atau jasa lainnya, kan begitu. Kalau Ibu kan pemeliharaan itu masuk di jasa konstruksi ya Bu, berarti itu masuk diatur tersendiri. Ya. Kalau Jadi yang tetap tadi pakai saya NTP adalah ya? jasa lainnya. Iya, tetap pakai. Tetap Karena sudah pakai diatur. NTP. Ya, kan gitu. Ya Ya. kan, maksudnya kakaknya jelas, apanya jelas. Ya. Iya, Cuma betul. gajinya bulanan, bukan Iya, betul. per Bukan output, bukan. output. Gitu kan. Iya, Bukan. iya. Jadi Tapi kita itu bayar tetap gaji NTP ya? bulanan, Bu. Iya, Nah, itu tetap NTP ya? MDP. Oh, Iya. berarti Ya. kalau NTP dia harus menjabarkan metodologi pekerjaannya, masih metodologi Betul. dari KK tersebut. Iya, jadi kita harus siapkan Bu. Dia digaji bulanan itu kan ada outputnya kan, Ya. pasti ada. Jangan sampai nanti dia digaji bulanan tapi bulanannya nggak ada kerjaannya kan nggak mungkin juga. Makanya itu harus kita rancang sedemikian rupa sehingga dia tetap menerima gaji itu memang ada output kerjaannya walaupun nanti berbasis pembayarannya bukan berbasis outputnya tapi berbasis bulanan tadi gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Siap, ya Bu. Ya, terima kasih Bu Reni. Ini ada dari tadi Bu Diah. Tadi kelempar ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi sinyalnya agak unstabil jadinya putus nyambung. Terima kasih Pak Vidi. Terkait dengan jasa lainnya perorangan, ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Pengalaman kami ada pekerjaan jasa lainnya perorangan antara lain tuh kayak tenaga administrasi, kemudian tenaga kebersihan. Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan yang pertama, kalau seandainya tenaga jasa lainnya itu kan dikontrak per tahun, ya. Per tahun, kemudian akan dikontrak lagi tahun ke depannya kan kita cuma cukup lihat dari kinerja penyedianya seperti apa. Nah, bagaimana apabila tenaganya itu adalah baru, maka kita perlu melakukan seleksi terbuka maksud saya karena biasanya ini peminatnya juga cukup banyak gitu. Jadi apakah perlu dilakukan seleksi atau cukup kita langsung nunjuk orangnya itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami di Kabupaten Magetan juga sudah melaksanakan dengan proses TPL ya. Jadi penyedianya itu kami suruh masuk ke sikap, jadi kami prosesnya melalui IPL. Itu apakah sudah benar atau tidak? Kemudian yang kedua, bisa tidak untuk tenaga jasa lainnya ini dikontrak kan biasanya per tahun, ini dikontrak 2 atau 3 tahun seperti itu, atau memang harus setiap tahun? Jadi setiap tahun terus dievaluasi kinerja, dikontrak lagi 1 tahun. Karena ini kan biasanya sifatnya kan rutin ya, jadi kayak tenaga kebersihan kan rutin. Apa bisa dikontrak per 2 tahun atau 3 tahun? Terima kasih. Oke, Bu Dia. Yang pertama seleksi. Untuk tahun pertama kan kita seleksi secara keseluruhan ya. Begitu kita seleksi, kita dapatlah misalnya 20 orang. Nah, setiap bulan kan ada evaluasinya ya, termasuk ketika di bulan Desember. Nah, di bulan Desember kan kita evaluasi secara keseluruhan karena kontrak itu akan berakhir. Nah, ketika dari 20 orang itu hasil evaluasinya ternyata 10 orang ini masih kinerjanya masih bagus, ya secara bagus, berarti nanti tinggal perpanjangan lagi Bu. Tidak perlu lagi dilakukan seleksi lagi karena kinerjanya bagus. Nah, tapi ternyata 10 lagi ternyata memang nggak bagus, makanya harus kita umumkan lagi bahwa kita butuh lagi 10. Gitu. Jadi filosofinya begitu. Jadi nggak harus tiap tahun harus mengumumkan kembali. Jadi yang penting adalah itu tapi di dalam klausul kontraknya nanti harus disampaikan. Itu akan dilakukan perpanjangan jika memang kinerjanya bagus kan begitu. Sama kayak kita dulu kita tenaga honor kan begitu ya Bu ya. Kalau kinerjanya nggak bagus ya sudah kita putus. Tapi kalau memang kinerja bagus kita perpanjang kontraknya di awal Januari kan kita perpanjang kontraknya. Hampir sama filosofi semacam itu. Nah, tapi untuk yang kosong kita umumkan kembali untuk seleksi. Kalau misalnya cuma ya, satu Bu? orang, kalau cuma 1 orang, terus kita harus seleksi kan maksudnya nggak efektif. Suaranya nggak efisien kecil ya. Bu.
kalau cuma 1 orang, misalnya tadi kan contohnya Orang, Pak Diki ya. bilang 10 orang gitu ya, kita seleksi. Kalau seandainya cuma 1 orang itu juga apa harus atau harus seleksi gitu? Atau kita cukup lihat mungkin pengalaman kerjanya, dia sudah pernah bekerja sebelumnya di OPD lain atau apa gitu? Ya, kan tetap 1 orang itu kan kita harus nyari kan Bu? Ya, nyari kan 1 orang itu pasti nyari toh. Nggak ujuk-ujuk muncul, wah ini ponakannya kan begitu, enggak kan? Nah, tetap tetap kita umumkan bahwa kita butuh 1 orang lagi. Nanti yang siapapun yang mendaftar itu yang termasuk dia salah satu yang memang pernah punya pengalaman, ya itu kalau menurut saya tetap harus dilakukan pengumumannya. Tetap kan diundang prosesnya, karena kan kita kosong posisinya, gitu. Jadi tetap pejabat pengadaan nanti mengundang, kami butuh 1 orang tenaga ini. Nanti tetap dilakukan seleksi, walaupun yang ngelamar 1000 ya Bu, kan begitu. Ya, ya. Terus prosesnya tadi disampaikan di Bu Dia, dilakukan proses secara pasan. Suara saya masih kedengeran ya? Masih Pak, masih Pak. Oke. Masih Kalau ya. di prosesnya menggunakan aplikasi PL boleh nggak? Boleh. Jadi nanti jadi ini tenaga perorangan ini Pak San, nanti dia mendaftar di LPSC, bisa juga dilakukan begitu. Jadi dia nanti perorangan ini bisa punya akun LPSC, bisa juga semacam itu. Jadi nanti prosesnya dilakukan semacam itu, boleh semacam itu. Terus apakah bisa dikontrak lebih dari 2 tahun atau 3 tahun? Sementara untuk perorangan ini kan saya sampaikan karena harus tiap tahun harus dievaluasi, jadi nanti tinggal perpanjangannya ya tinggal PPK tadi kinerjanya bagus ya diperpanjang, tidak perlu lagi membuat pengumuman, kan begitu. Jadi sama kayak kita dulu tenaga kontrak, begitu Desember kinerja kita masih nilai bagus ya nanti langsung tinggal kontrak lagi, tidak perlu lagi buat pengumuman. Jadi nggak perlu lagi dibuat kontrak 3 tahun, karena kan kontraknya karena evaluasinya tadi per tahun, kan begitu. Ternyata tahun ketiga ternyata kinerja masih bagus ya, kita lanjut Pak, kan begitu. Nah, gitu, kurang lebih begitu Pak San. Ya. Bu Diahnya kayaknya terlempar lagi Pak. Di sini ada Pak Iskandar Pak, yang resnya. Silakan Pak Iskandar. Ya, silakan Pak Iskandar. Pak Iskandar. Oh, ada Pak. Ada lagi Ibu Bapak? Pak Iskandar lagi apel. Apel kali ini. Iya. Kalau ada, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kita di dalam SIPD Pak, di dalam SIPD untuk honor itu, apakah lingkupnya lingkup paket atau ada pengelompokan? Kan di situ ada paket dan pengelompokan. Kalau paket kan langsung nanti di RUP kan langsung ada paket ya. Kalau misalkan pengelompokan kan seperti apa? Seperti swakelola atau dan sebagainya lah. Apakah yang kita pilih itu apakah pengelompokan atau paket Pak? Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tergantung Pak San, bisa di paket, masuk paket, bisa juga dikelompokkan. Iya, jadi misalnya langsung gelondongan misalnya ya, tenaga perorangan jasa kebersihan misalnya Pak San ya. Ya otomatis nanti cukup satu paket tapi di dalamnya ada 50 orang itu. Cukup di situ saja. Nanti di RUP-nya cukup 1, nanti proses pemilihannya kan tadi jadikan 1 kontraknya nanti akan muncul 50 kan, SPK-nya ada 50 kan begitu Pak San. Ya. Ya Pak. Jadi kalau kita nanti breakdown satu-satu Pak San, itu nanti banyak banget Pak San. Kalau ada 60, kalau tadi DKI ada 38.000 itu, berarti nanti SIPD-nya isinya ada 38.000 strip itu Pak. Kan enggak ini juga, jadi enggak efektif kan gitu. Jadi cukup nanti pengelompokan saja, nanti baru prosesnya nanti bisa dilakukan perorangan gitu. Oh iya. Jadi bisa pengelompokan, bisa paket juga Pak ya? Iya, bisa. Tergantung kita mau membuat paketnya atau mau dikelompokkan, kan gitu. Gitu, Pak.
kalau misalkan kita diumumkan Pak, kita kan mungkin masyarakat pada tahu Pak ya, misalkan di contohnya kecamatan saya kan 5 orang honor Pak. Kalau misalkan kita dilelang kayak diumumkan, mungkin orang lain juga bisa mengikuti mungkin Pak ya. Apakah? Iya, bisa. Nah, kalau misalkan kita yang 5 ini kinerjanya bagus untuk mempertahankan, terus ada lagi yang masuk kepada kita, itu apakah harus gimana itu Pak? Ya. Makanya kalau awal posisi kosong Pak San, kalau misalnya belum ada yang menempatin, ini kan diumumkan. Nah, tapi kan posisi kan sudah nempatin ini Pak San. Kalau sudah nempatin ini, berarti kan nanti tinggal kan hasil evaluasinya. Hasil evaluasinya nanti apakah layak untuk diperpanjang apa tidak. Kalau perpanjang tinggal perpanjang Pak San. Jadi posisi ini sebenarnya paling ideal adalah ketika kosong Pak. Kosong kita umumkan seleksi secara umum, nah kan begitu. Tapi kalau posisinya sudah ada orang nempatin, kalau kita seleksi itu sama ngusir Pak San. Ya betul Pak. Besok nanti dibawain golok Pak San. Iya. Nah itu Pak betul. Jadi, nah kalau kayak gitu, jadi nanti mungkin dibuat pengumumannya terbatas kali Pak San, bahwa hanya untuk dalam rangka perpanjangan tenaga kontrak, maka dilakukan seleksi ulang kan begitu Pak San. Bisa juga semacam itu. Ya, jadi yang nanti kita prioritas adalah mereka yang 5 itu. Nah, kalau memang kinerjanya menurut teman-teman masih bagus, kan begitu. Kalau memang tidak bagus kan ada evaluasinya. Kalau memang tidak bagus berarti kan ada yang kosong itu. Kalau kosong dalam rangka transparansi dan keterbukaan, jadi kita bisa buka semua. Jadi semua warga kecamatannya Pak Sansan itu bisa berpartisipasi. Oh ternyata Pak San butuh staf ahli, nah, kan begitu. Jadi bisa mendaftar nih kosong ini. Tapi kalau udah ada yang nempatin ya jangan Pak, nanti dianggap mengusir itu nanti kan begitu. Ya, gitu Pak San. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi dari yang lain? Ada Pak Iskandar itu? Sudah Iskandar, silakan Pak. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak Bidi. Pak, tadi Bapak. Sore Pak. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, saya Iskandar Muda dari Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Tadi saya ada mendengar bahwa Bapak menyampaikan ke kita bahwasanya masih dilakukan pencatatan gitu ya. Ya. Ada penanya sebelumnya, 2 sebelumnya kalau nggak salah. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah itu masih dibolehkan sampai saat ini melakukan pencatatan gitu Pak? Nah, sementara kita tahu dengan keluarnya PRLKPP nomor 12 itu kan Pak, pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui melalui penyedia itu ataupun swakelola itu dilakukan dengan secara elektronik gitu atau sistem pendukung gitu. Apakah itu maksudnya sistem pendukung atau gimana? Saya kurang jelas kenapa bisa dilakukan pencatatan lagi gitu ya Pak. Ya. Terus yang kedua ini memang agak sering saya ini yang bimbang, kalau mungkin kawan-kawan mungkin nggak bimbang. Maksud saya gini, antara jasa lainnya dengan pengadaan barang untuk pakaian gitu Pak, pengadaan pakaian gitu ya Pak. Nah, itu seringkali saya lihat pengadaan barang diarahkan ke pengadaan barang, padahal di situ pengadaan pakaian, misalkan pakaian dinas atau pakaian kerja lapangan gitu, padahal di situ dihadirkan ininya tukang buat bajunya gitulah, tukang jahit bajunya gitu. Kalau ada pengukuran kan istilahnya itu sudah ada itu Pak, udah ada kalau jasa lainnya ya. Iya, udah termasuk ensembling juga itu kalau dalam pertukangan mungkin ya kan. Ya. Nah, mohon penjelasannya Pak. Mungkin agak susah ininya dalam mengartikan jasa lain untuk pengadaan pakaian itu. Coba Pak. Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama pencatatan secara elektronik. Jadi LKPP kan sudah membangun Pak sebenarnya.
tender, non-tender, pencatatan non-tender maupun pencatatan swakelola. Jadi sistem semuanya itu masuk di dalam sistem pengadaan barang jasa secara elektronik, Pak. Ya, jadi itu terhitung sebagai proses pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Jadi pencatatan non-tender pun itu termasuk masih dianggap sebagai proses pengadaan secara elektronik, Pak, karena sudah diumumkan di situ. Cuma begini, kalau pencatatan non-tender itu nanti agak kesulitan pada saat penilaian kinerja penyedia. Kenapa? Di pencatatan itu belum ada fitur untuk karena hanya dicatat toh. Prosesnya sudah selesai, hanya pencatatan termasuk pencatatan realisasi. Jadi itu yang nanti akan berdampak ketika penilaian kinerja penyedia. Tapi kalau nantinya ke depannya kita ingin bahwa semua penyedia kita itu bisa dinilai kinerja penyedia berbasis aplikasi di e-kontraknya, maka kita harus gunakan istilahnya non-tendernya yang transaksional yang kita ngundang by system. Jadi sebenarnya Pak tetap itu masuk di dalam pencatatan non-tender ini pun tetap masuk di dalam proses pengadaan barang secara elektronik, Pak. Jadi masih dibolehkan, Pak. Yang tidak boleh itu yang manual toh, tapi tidak pernah dicatat di dalam pencatatannya. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa? Dengan ada dicatat itu nanti sudah diakomodir, nanti masuk di dalam rekapnya, kan begitu. Gitu Pak Iskandar. Ya, Jadi nomor Pak, 1. Jadi ya. Kalau kita kembali ke LKPP 12 itu di bagian lampiran 4 gitu ya Pak ya, bagian 4 untuk dokumen jasa lainnya lah gitu Pak ya. Itu kan jelas disampaikan di situ mulai dari proses pengumuman gitu ya kan, sampai dengan maksudnya pengumuman PL-nya, pengadaan langsung gitu ya, sampai dengan hasilnya itu semua di situ kan mengamanatkan pakai aplikasi gitu. Nah, jadi kalau kita otomatis tidak menggunakan aplikasi, gitu, jadi kita bisa jadi mengarah ini, kalau menurut pendapat saya bisa jadi mengarah melanggar aturan gitu. Kalau ke pencatatan dia kembali ke seperti yang sebelum LKPP keluar manual gitu ya, LKPP 12 ini gitu. Iya. Iya. Kan artinya kita masih lihat dibolehkan situasi dulu, Pak. Kalau menurut Bapak ini kan masih dibolehkan lah proses pengadaan pemilihannya ini non aplikasi gitu ya. Ya. Tetap pakai aplikasi hanya dalam pencatatan. Pencatatan boleh, itu Pak. kan pencatatan Pak, kontrak. Iya, betul. Jadi gini, mungkin sekedar cerita. Kalau memang tidak boleh, pasti LKPP sudah dikunci, Pak. Nggak ada lagi pencatatan, Pak. Semua harus non-tender. Makanya kenapa LKPP membuat aplikasi pencatatan non-tender itu ada dianggap sebagai suatu pencatatan ini. Mereka menyatakan bahwa itu menjadi bagian daripada sistem pengadaan secara elektronik, Pak. Kan tidak semua, Pak, kegiatan itu bisa kita lakukan secara urut ya, Pak. Yang sering terjadi misalnya, kalau sesuatu yang memang sudah kita program nih, Pak, sudah program, pasti nih bulan depan kita mau ada pemeliharaan, nah kita udah susun kan, nah itu enak itu, kita bisa panggil istilahnya penyedianya lewat aplikasi. Tapi banyak juga ternyata di lapangan itu tidak banyak sekali pekerjaan memang bisa harus segera dikerjakan dulu. Yang sering terjadi dikerjakan dulu nih, baru nanti proses administrasinya belakangan. Ini masih terjadi, Pak. Ya. Jadi akhirnya diproseslah secara manual. Boleh masih di situ berarti proses secara manual kan tetap ada, Pak, alurnya. Tetap harus ada pengumumannya. Terus ada undangannya walaupun secara manual. Terus nanti ada negosiasi secara manual. Kan begitu. Sampai nanti munculnya ada pengumuman pemenangnya, itu kan tetap harus ada proses, Pak. Ya, itu tadi kan dilakukan pada saat kalau non-tender pakai aplikasi. Nah, ini kalau non-aplikasi tetap harus ada proses itu.
mengundang ada negosiasi sampai munculnya surat penetapan pemenang, sampai pemenangnya nanti baru dikirim ke PPK untuk pembayaran dan kontraknya. Begitu sudah kontrak nanti PPK yang akan melakukan pencatatannya. Makanya kalau secara ininya itu masih diakomodir Pak di dalam Perlem 12 ini terkait dengan proses pencatatan non tender. Sebab kalau itu memang tidak, maka nanti itu harus dikunci Pak sama LKPP. Nah, LKPP sendiri masih mengakui bahwa itu adalah menjadi bagian daripada proses pengadaan barang dan jasa yang dicatat melalui aplikasi PPK tadi itu, pencatatan non tender. Gitu Pak Iskandar ya. Jadi tapi kalau saran ke depannya, kalau sesuatu yang memang sesuatu yang kita sudah bisa atur dengan baik, waktunya, tenggat waktunya, prosesnya segala macam, yang itu yang nanti istilahnya kita bisa melakukan proses penggunaan aplikasi transaksional yang non tender gitu Pak. Gitu Pak Iskandar ya. Jadi menurut Bapak yang nomor 2 kalau iya. Kalau saya sebut ini pencatatan ini pencatatan yang disampaikan aturan ini adalah melalui sistem pendukung itu menurut Bapak. Iya, betul Pak. Iya. Ya, sistem pendukungnya ya, Pak. Artinya di peraturan itu tidak dijelaskan sistem pendukung itu seperti apa gitu. Nah, di situ perdebatannya kan gitu, Pak. Nah, maksud saya kalau seandainya kita melaksanakan non tender itu tanpa aplikasi masih bisa seperti yang lalu-lalu lah saya bilang sebelum keluar LKPP 12 ini gitu. Ya, masih bisa Pak. Kalau memang tidak bisa, harusnya LKPP sudah ngunci Pak. Itu tidak perlu lagi ada pencatatan non tender maupun pencatatan swakelola. Istilahnya bahasanya begitu. Harus semua berbasis sistem. Itu yang saya tangkap di dalam memaknai terkait dengan sistem SPSC dan sistem pendukungnya. Kan sistem SPSC itu kan tadi itu Pak, ada sekali lagi ada yang langsung transaksional maupun ada pencatatan. Nah ini di dalam ini masih diakomodir dalam regulasinya. Yang tidak boleh itu kan manual yang tidak dilakukan pencatatan atau dilakukan proses non transaksional. Nah itu yang tidak diketahui. Nah, makanya kan dikonekkan termasuk pencatatan pun konekkan dengan sistem sirup kan Pak. Jadi dia bisa mencatat itu kalau nggak ada sirupnya nggak bisa. Cuma bedanya nanti kalau di pencatatan saat ini tidak ada fitur penilaian kinerja penyedianya Pak. Kalau yang transaksional kan muncul itu ada SPPBJ-nya, ada SPK-nya sampai nanti muncul penilaian kinerja penyedia. Nah kalau kerugiannya nanti kalau dia menggunakan pencatatan itu Pak, penyedia ini agak susah nanti dinilai kinerja penyedia kalau pakai sistem. Kalau manual mereka mengajukan penilaian manual bisa, tapi nanti menginput di dalam aplikasi kontraknya nggak muncul di situ. Itu adalah kerugian ketika memang kita menggunakan pencatatan kan gitu. Kurang begitu ya Pak Iskandar ya. Ya baik Pak. Ya. Gimana Pak? Udah jelas? Ya. Terus perbedaan tadi yang barang dan jasa lainnya antara beli baju dan gini. Ketika kita beli baju, sebenarnya beli baju barang jadi ya, ada baju seragam udah ada XL, L itu yang ada di pasar, itu adalah beli barang. Sebenarnya beli barang. Tapi kalau kita kerjasama dengan, misalnya kita dengan penjahit, berarti sebenarnya itu kan masuk jasa lainnya, jasa penjahitan, kan begitu. Ya. Nah, jadi harus dibedakan di situ. Kalau memang kita itu kontrak kita dengan penjahit, berarti itu masuk jasa lainnya. Nah, tapi kalau kita beli langsung ke toko beli seragam yang kayak beli corporate itu kan sudah ada orang jualan ya. Nah, itu masuk kategori istilahnya kita masuk pengadaan barang. Sebenarnya selisih-selisih tipis-tipis Pak itu Pak. Iya gitu. Pak. Ya. Jadi kita memang ini akhirnya apa? Ini kan sebenarnya kemampuan PPK pada saat menentukan ini pengadaan barang atau jasa lainnya. Nah ini yang memang PPK harus menentukan. Oh ini saya seragam ini sudah ada yang jual belum sih?
oh belum ada ini, oh, berarti ini harus lewat konveksi nih. Lewat penjahit nih, kalau memang itu berarti masuk jasa lainnya. Oh ternyata seragam kita ini sudah ada jual nih di katalog, ada purchasing. Oh ada juga yang jual di toko sana itu ada jualan seragam. Nah, tinggal beli, itu berarti pengadaan barang. Contoh sekali lagi saya pernah ini contoh lagi sekolah mengadain seragam sekolah batik misalnya ya. Batik atau seragam sekolah kan warna merah putih atau yang biru atau itu kan sudah ada di toko-toko seragam. Ya, otomatis kan kita tinggal beli barang itu Pak. Tinggal datang ke toko beli barang, pengadaan barang. Tapi kalau kita harus diukur dulu, dijahit dulu, berarti kan nanti masukin berarti masuk di jasa lainnya Pak. Itu kan gitu. Kurang lebih begitu. Jadi, Pak Iskandar. Ya, untuk pengadaan mobil trado atau mobil ambulans gitu. Ya. Itu kira-kira masuk di posisi mana tuh Pak? Metode pengadaan? Ya, kalau posisinya adalah kita barang itu sudah ada, ambulans sudah ada, masuk barang masuk pengadaan barang, Pak. Ambulans kan harus di ini Pak, nggak ada yang jadi harus dirakit. Ya. Trado juga bukan maksud saya begini. Perusahaan itu kan gini, ada perusahaan mobil itu dealer itu sudah jual ambulan Pak. Dia sudah paket, udah diumumkan. Jual ambulan. Kan begitu toh? Ya. Nah, itu kita tinggal beli barang, Pak. Terus tapi beda lagi kalau gini, dia cuma beli, saya jual mobilnya saja, Pak. Tapi karoserinya nanti Bapak ke karoseri sendiri. Nah, itu beda lagi. Nanti berarti itu yang karoserinya menggunakan jasa lainnya. Gitu. Jadi harus kita lihat dulu posisinya. Dealer tadi ada yang jualnya enggak. Nah, kalau memang ada yang jual ya sudah, kita dengan dealernya kita anggap dia karena dia sudah, saya jual mobil Pak, jual ambulan Pak, ini saya punya barangnya, itu beli barang. Tapi Pak saya enggak jual ambulan Pak, nanti Bapak kontak sendiri dengan karoserinya, saya hanya jual bodinya saja, ada juga begitu. Jadi harus kita lihat di mana posisi barang atau jasa itu disediakan. Kurang lebih gitu Pak Iskandar. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Mungkin ada lagi silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya lagi Pak mau bertanya Pak. Seumpama kalau misalkan kita tenaga kontrak, kita habis kan bulan Desember Pak. Kan kita itu anggaran itu disahkan kadang-kadang Februari atau Januari akhir Pak ya, biasanya kan kalau misalkan di anggaran disahkan. Nah, untuk kata Bapak kan tadi harus ada pengumuman dulu kan, pengumuman dan sebagainya, mungkin itu kan membutuhkan waktu Pak ya, membutuhkan waktu. Apakah kita bisa dari awal kontrak dulu baru kita umumkan? Apakah harus diumumkan dulu baru kita berkontrak? Gitu Pak. Ya idealnya ya harus diumumkan dulu tuh Pak Sad. Ya makanya kan kita kontrak ini kan kita evaluasi, kan ada evaluasi. Evaluasi itu kira-kira akan diperpanjang apa tidak nih tenaga kontrak kita ini, kan gitu. Kalau memang tidak diperpanjang, berarti kan ada posisi ruang kosong yang nanti harus kita umumkan ke publish bahwa kami butuh tenaga A, misalnya begitu. Ya, begitu. Nah, nanti mulai kapan dia bekerjanya? Ya, kalau tergantung anggaran kita mengcover mulai kapan? Mulai Februari ya prosesnya berarti. Nah, cuma otomatis Januari itu kan kosong. Ya, kan kita tidak kan harus istilahnya gini. Kita itu berkontrak itu kan harus ada anggarannya dulu baru boleh berkontrak kan secara aturan PPJ-nya kan begitu. Kan yang sering terjadi adalah kita sering ngutang kan gitu. Nah, tapi kan sekarang Pak ya, sekarang dari kemarin beberapa tahun kita kontraknya kontrak manual antara ya kalau di saya sih camat sama yang tenaga kontrak itu Pak. Jadi sebelum ada anggaran pun kita sudah
sudah berkontrak gitu Pak. PPK-nya Pak Camat ya? Ya betul Pak. Oh, jadi nanti mungkin kontraknya adalah PPK ya. Kalau ini kan menggunakan PBJ ya. Jadi kontraknya adalah PPK dengan tenaga kontraknya. Kalau dulu tenaga kontrak kita ini kan ini ya Pak, istilahnya seperti pegawai kita. Kalau tenaga kontrak itu adalah yang tanda tangan adalah KPA-nya dengan atau kepala satkernya atau kecamatnya dengan kita dengan penyedianya atau tenaga kontraknya. Kalau yang ini nanti kontraknya adalah PPK-nya. Oh, karena kalau di kecamatan tidak langsung sama KPA Pak, kecamatan langsung. Iya, kalau itu tenaga kontrak Pak. Ya. Tapi ini kan KPA dirangkap sebagai PPK kan, merangkap sebagai Betul. PPK kan Pak. Ya, tetap berarti di situ kan ya pokoknya posisinya adalah sebagai PPK kan begitu. Ya. Jadi kontraknya ya sekali lagi ketika kontrak pengadaan barang dan jasa sebenarnya ya tadi itu bahwa kita boleh berkontrak ketika ada anggarannya. Kalau belum ada anggarannya kan kita tidak boleh berkontrak. Nanti pembayarannya kan nggak bisa kecuali ada klausul yang ditetapkan oleh KPA atau PA atau KPA-nya bahwa ini adalah pekerjaan mendahului. Jadi mendahului jadi dia sudah bekerja tapi anggarannya belum ada. Ini harus ditetapkan, Pak. Ada contoh DKI itu membuat atau pernyataan bahwa ini adalah pekerjaan boleh mengendahului daripada pembayaran, Pak. Jadi anggarannya belum ada, tapi ini karena harus dikerja mulai Januari, jadi itu dibuat pernyataan dari PA atau KPA-nya. Kalau saya ingat saya malah DKI itu Pak Gubernur kalau nggak salah ditetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang mendahului anggarannya belum ada, karena kan tadi itu baru DPA disahkan baru Maret misalnya, tapi udah kerja. Nanti begitu DPA disahkan itu boleh dibayar. Nah, itu boleh Pak. Itu tapi harus ditetapkan dari awal Pak Sanjan. Itu. Oh ya, yang menetapkan itu kepala daerah atau ya, KPA? Kalau ini anggaran sebenarnya kan di KPA ya, KPA. Tapi yang kemarin DKI itu dibuatnya karena itu satu lingkup dia menaungi satu DKI karena banyak anggaran karena dia sudah di lingkup di satu keputusan gubernur kalau nggak salah itu seingat saya itu saya sempat membaca itu jadi dibuat ini adalah pekerjaan ini boleh dikerjakan boleh berkontrak dulu nanti bayarnya setelah DPA-nya disahkan gitu. Oh iya. Ya. Satu lagi Pak, Ya. kalau misalkan dari segi pembagian honor, apakah sama dengan PNS Pak dibayar dulu baru bekerja atau bekerja dulu baru dibayar? Kalau kita bekerja yang di PBJ itu kan bekerja dulu baru dibayar Pak. Oh jadi bekerja dulu Pak ya? Iya, kan kayak kita itu security kan dia kerja dulu 1 bulan, pada tanggal 28 diajukan pembayarannya, ada tanggal 1 atau tanggal 2 dia dibayar gitu. Jadi kerja dulu Pak, baru dibayar. Gitu. Oh iya. Siap Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Siap. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, silakan. Pak Haryanto, mungkin? Mungkin Pak Sedi lagi? Mungkin tidak ada lagi Pak pertanyaannya Pak. Sudah habis Pak Sansan. Sudah habis ya? Sudah habis. Waktunya disimpan ya, disimpan buat nanti season kedua. Ya disimpan buat besok. Jadi selama pesantren PBJ bulan Ramadan ini yang kita selalu aktif ya. Baik teman-teman kita yang ada di PBJ ini selalu produktif Pak Sansan. Apalagi ini memang materi yang sangat bagus terkait dengan usaha persorangan Pak Sansan. Ini apalagi kalau nilai-nilai kecil ini memang saya bingung juga Pak Sansan kalau pakai
pakai BU itu. Buat bayar pajak aja nggak cukup. Begitu kan Pak Fitri? Iya, Buat betul. bayar pajak aja nggak cukup. Masa ini apakah ini perlu Pak ya? Diperbutkan Pak ya, Perbu PBJ. Misalnya kayak jasa konsultan sampai dengan 20 atau mungkin 20, 25 bisa jasa persoalan. Kalau itu bisa nggak ya kira-kira ya? Supaya nanti daerah itu mengikat gitu ya. Ya, sebenarnya yang menentukan mau perorangan mau badan usaha tergantung kita Pak. Ya, tergantung BPK-nya. Iya. Bisa nggak saya misalnya jasa punya cuma 25 juta ya, perorangan cukup perorangan lah. Kalau badan usaha aja udah nggak cukup itu bayar pajaknya belum ininya kan begitu. Jadi akan lebih efisien, lebih efektif Pak gitu. Ya, kalau perorangan kan ruang lingkupnya juga terbatas kan Pak, nggak semuanya bisa dilakukan. Terutama di pengendalian kan begitu Pak. Pak Sansan nggak boleh loh kalau mau jasa persorangan karena ASN. Nanti oh iya dong. Nanti ini mau cari celah Pak Sansan ini. Nggak boleh Pak Sansan. Ya, karena ini saat ini Pak Yadi, jadi memang ada masalah ini. Ya karena kebijakan dari Menpan sendiri kan sudah tidak ada lagi tenaga kontrak kan yang akomodir, makanya tenaga kontrak ini termasuk formasi P3 pun sekarang yang menentukan adalah dari Menpan kan. Betul. Ya, jadi begitu akhirnya banyak sekali pegawai-pegawai kita ini akan terbuang nanti, nggak ada. Nah, alokasinya nggak ada, Pak. Ya, akhirnya mau nggak mau kita opsi ya. Akhirnya menggunakan penyedia jasa perorangan ini, kan gitu. Tenaga administrasi bisa diambil dari jasa persorangan, Pak. Bisa. Karena teman-teman kami itu kan kalau nanti dibuangkan saya, kan gitu ya. Iya. Otomatis kita melakukan pengadaan jasa administrasi, jasa saya boleh ya? Boleh, Pak. Boleh. Tapi juga tergantung PKD-nya juga pada saat anjak PK ya. Iya betul, makanya kan dibuat analisa jabatan tadi sama rumpun jabatannya seperti apa sehingga nanti dia punya ruang lingkup Pak. Dia punya kerjaan yang menjadi output dia nanti per bulan apa yang harus dilakukan. Itu harus terukur dengan jelas sehingga memang benar-benar kita membayar bukan istilahnya memang ada output yang memang akan dicapai. Bukan karena berbagi-bagi biar dapat pekerjaan, tidak. Kan begitu. Ya. Siap. Ya, mungkin ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup saja mungkin ya, Pak. Ya Pak San, Pak Yadi. Cukup. Ya. Terima kasih Pak Pidi atas paparannya, materinya sangat bagus sekali ini Pak. Saya juga baru tahu ini harus langkah-langkah untuk biasanya kalau misalkan dulu itu THL Pak ya, tenaga harian lepas atau TKK atau tenaga kerja kontrak. Saya baru tahu bahwa kita harus diumumkan dulu Pak, karena dari dulu pun saya belum pernah mengumumkan seperti ini. Mudah-mudahan di dalam materi ini kita menerima dengan ikhlas. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan di masing-masing instansi atau SKPD. Mungkin penutupannya bisa sekalian Pak Bibi untuk kesimpulannya. Saya silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pemilih penyedia itu banyak opsi, baik itu badan usaha maupun perorangan. PPK di dalam memutuskan pasti banyak pertimbangan kapan harus menggunakan badan usaha, kapan harus perorangan. Secara efisien dan efektif memang akan cenderung dengan menggunakan perorangan karena akan mengurangi terkait dengan pajak, manajemen fee, segala macam. Yang kedua, kadang-kadang dengan perorangan ini dalam rangka pemberdayaan, Pak. Pemberdayaan tetangga masyarakat kita di sekitar kita, sehingga mereka bisa berpartisipasi di dalam kegiatan kita maupun di anggaran daerah, sehingga rasa kedaerahannya akan muncul. Ini yang mungkin menjadi pilihan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam proses tenaga jasa perorangan semacam itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman saya yang memang masih dangkal.
saya secara pribadi mohon koreksi atau masukannya bisa nanti WA pribadi boleh. Ini menjadi koreksi buat saya untuk perbaikan pemahaman saya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, terutama jasa lainnya perorangan. Saya kembalikan ke Pak Sansan. Ya, terima kasih Pak atas paparannya. Mungkin kita tutup saja sesi ini. Mudah-mudahan besok juga ada lagi dari Bu Leni besok tentang konstruksi kayaknya kalau Bu Leni itu dari PU konstruksi jalan atau konstruksi pengairan. Ya kita sebelum kita tutup kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sansan, Share, Pak. ya, Ya, teman-teman semuanya. Kontrak persoalan. Oh ya, Share, nanti saya kirim ke Pak Sansan ya. Siap. Ya, ke grup juga nggak apa-apa Pak. Ya, Apa? izin. Ya Pak.